Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi kembali di podcast Ruang Publik. Yang keberapa nih? Ketiga ya kayaknya ya. Tiga, ketiga, Ya. ketiga. Jadi pertama kita bahas apa kemarin sih? Itu ya. Apa sih yang kemarin kan kalau nggak salah kan mengenai ini ya. Yang Yang masalah pertama AI itu ya. tuh ya Oke. AI Nah, hoax. oke. Itu yang kedua. Yang pertama kita bahas apa nih? Lupa ya. Yang pertama, aduh lupa lagi. Nah, gini aja ya, berarti kan pada Hmm. kesempatan hari ini nih, kita mau ngebahas mengenai apa yang telah kita pelajari selama 4 hari terakhir. Yang tentunya kita belajar padi dan juga kita belajar mengenai apa? Bela negara. Nah, apa sih keterkaitan itu semua sama isu yang sedang terjadi pada kala waktu ini ya, yang sedang meresahkan semua nih, yaitu demo yang terjadi di mana-mana tuh. Jadi kenapa sih? Kenapa kok saya bilang waktunya pas tuh ya karena itu. Kita lagi dipelajarin yang namanya padi dan bela negara, lalu terjadi isu kayak gini. Jadi dari materi yang kita dapat itu kita bisa praktekkan. Yang harus kita lakukan untuk menanggapi masalah ini kenapa nih? Karena kalau semakin marak, jadinya apa? Ketahanan negara kita terancam. Seperti itu. Oke, jadi sebelum saya mulai, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Jorgi, saya dari Batch 4 BPBCN DKI Jakarta Jawa Barat bersama teman-teman dan rekan saya pada kelompok 2 di kelas P ini. eh Siapa tadi yang mau bicara ya? Mbak Arifah dulu ya. Oke nih Mbak Arifah nih mengenai kasus kita nih yang Ya, sedang maraknya demo nih. Terus ya. dari yang kita pelajari apa namanya nih dari Wadi, dari bela negara, terus learning jurnal kita tentang yang kita pelajari keterkaitannya apa sih Mbak? Itu coba nih Mbak Hanifah. Kalau tadi kan Mas Jorgi bilang terkaitan dengan apa yang terjadi sekarang ya di Hmm. Indonesia gitu. Keterkaitannya ada salah satu yang menarik perhatian saya itu disebutkan di pembelajaran kita bahwa ada namanya dalam bela negara itu pasti ada tantangannya gitu, ada HG-hatinya. Salah satunya adalah miscommunication. Tapi setelah saya baca, sebenarnya arti mass communication sendiri ini tidak terlalu buruk gitu. Atau bisa dibilang netral. Bisa buruk, bisa juga kalau dimanfaatkan dengan baik, ya memang hasilnya akan baik gitu. Nah, Hmm. contohnya di kasus yang sedang terjadi saat ini gitu ya, mass communication menurut saya digunakan juga untuk kebaikan, seperti contohnya memberikan informasi soal jangan terprovokasi oleh orang-orang yang menjadikan momen ini itu malah untuk memecah belah gitu, kayak untuk menjarah, untuk merusak, membakar fasilitas umum itu. Untungnya dari lingkungan saya, mereka banyak yang sadar bahwa ulah-ulah seperti ini itu tidak selalu dari pendemo, atau bahkan memang sama sekali bukan dari pendemo, tapi memang ada provokator gitu ya. Jadi mass communication tuh sangat berguna untuk saling mengingatkan. Contohnya untuk hari ini juga, untuk tidak dihimbau untuk tidak turun ke jalan karena memang kondisinya sudah sangat genting gitu ya. Contohnya lain ya adalah ada banyak influencer yang memanfaatkan teknologinya gitu ya, atau sosial medianya untuk membela negaranya dalam bentuk eh, bahwa apa ya, mereka tuh eh, tidak gampang apa ya, maksudnya kan Terbujuk banyak nih buzzer untuk ya. nyebarin Iya, berita betul. buruk nih, buzzer-buzzer gitu ya. Betul, tawaran buzzer gitu dengan bayaran yang cukup tinggi gitu. Mereka menolaknya dengan cara ditunjukkan gitu chat tawarannya gitu di sosial media mereka, menunjukkan bahwa mereka tuh tidak tidak mudah terpengaruh oleh Hmm. bahaya provokasi ini gitu sih. Kalau menurut saya itu, jadi mass communication tuh bisa digunakan dengan baik, itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Oh gitu. Jadi kan memang beberapa materi yang kita pelajari kemarin kan contohnya mass communication ya. Ya, Nah, betul. memang kan dari kemarin kan yang contoh yang kita dapat yang buruk nih. Kebetulan ini lagi Iya, ada kasus nih kita dapat contoh yang baik dari kalau nggak salah sama Jeremy Pauline itu ya. Berapa iya tuh? benar, Kalau aku lihat banyak. 150 juta ya dibayar per pos atau apa tuh? Iya Iya, kan? per pos. Iya, per Nah, pos. dan dia dengan tegas menolak dengan caranya tadi gimana? Di screenshot ya buktinya itu ya. Di Oh. screenshot ya, diupload di sosial medianya. Nah, makanya itu kan dari khalayak umum pun juga perlu yang namanya nih bela negara supaya jadi kita kalau semisal dikompor-komporin nih atau dikasih isu yang nggak terlalu jelas kita bisa praktekkan nih dari apa yang kita pelajarin sekarang. Begitu ya Mbak Anif ya ceritanya ya. Betul, betul Mas Jorgi. Nah gitu. Terima kasih Mbak Anif nih. Ada yang mau nambahin dari Mbak Anif nih?
Saya mungkin Bu Lisa mau nambahin dari penjelasan Mbak Anif tadi. Saya cuma mau nambahin sih, dan terkait tentang mass communication ya. Jadi Hmm, kita ini di tengah-tengah teknologi yang canggih-canggihnya ya, yang kayak ada hmm, AI gitu-gitu. Jadi kita tuh perlu benar-benar memilah informasi lah dari teknologi, terus kayak apalagi di masa demo ini kan. Jadi kita perlu benar-benar memahami peran teknologi dalam demo yang sekarang ya. Jadi eh, eh, cukup mengejutkan ya tentang demo sekarang, tentang penjarahan, tentang provokator di stasiun, bukan, Terminal Senen maksud saya. Jadi hmm, sebenarnya peran teknologi di situ tuh sebenarnya apa namanya, sebagai alat mobilisasi massa. Jadi yang saya tangkap tentang peran teknologi ini adalah sebenarnya kita tuh memakai teknologi untuk demo itu tuh sebagai titik kumpul jadwal atau poster digital lah tentang demo, bukan tentang kita menyebarkan hoax gitu-gitu. Apalagi hmm. yang katanya eh, stasiun Terminal Senen itu tuh yang bakar adalah pendemo, padahal sebenarnya itu bisa jadi provokator. Terus sebenarnya di tengah-tengah kericuhan Indonesia harusnya peran teknologi itu penting. Mungkin sebagai penenang kali ya, kita kita bisa bilang tuh sebagai penenang. Harusnya kita bikin-bikin story tentang apa namanya ya, keadaan Indonesia yang harusnya tidak menjerumus kayak yang mungkin apa ya kali ya, video-video yang harus, saya tuh pernah lihat di Instagram kalau apa, memojokkan pihak atau etnis salah satu, jadi harus menjarah yang kayak tahun 98. Jadi ya Oh, jangan sebenarnya sampai ya peran berarti ya. teknologi, iya, nggak boleh, Hmm. harus, kita tuh harus tetap tidak boleh anarkis ya selama demo ini. Jadi benar-benar kita tuh peran teknologi itu harus terkontrol. Terus jangan jadikan teknologi ini ada sebagai peluang provokasi atau tempat-tempat terjadinya hoax. Terus Hmm. harusnya saya tuh punya contoh peran teknologi yang baik, yang positif itu tuh kalau saya lihat itu di akun TikToknya Salsa Erwin Hutagalung. Nah, dia itu benar-benar mem- memakai teknologi itu dengan sangat baik. Dia benar-benar mengeluarkan unek-unek apa yang sebagai apa ya, tindakan negatif dari eh, kericuhan yang sekarang itu gitu loh. Jadi apa yang sebenarnya poin-poin pentingnya Hmm. kenapa demo ini Supaya terjadi. nggak Nah, miskom gitu berarti ya. iya, nah jadi Salsa Erwina Huta Galung itu yang benar-benar harus kita contoh ya. Jadi memakai teknologi itu dengan sangat baik. Itu aja sih kalau menurut saya Jadi kalau tentang menurut Mbak peran Mbak Lisa teknologi. itu teknologi jangan cuma hal negatif doang yang bisa nih. Iya nggak? Jadi harus Tapi ada poin-poin positifnya biar ya nggak biar terlalu ada ricuh counter lah attack-nya, Indonesia counter lagi. measure-nya gitu ya. Benar, 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 benar. Negatif, negatifnya negatif apa tuh? Kan jadinya kan positif nanti. Positif, benar. Oke. Kira-kira Apalagi kan gitu di sih. situasi sekarang kayak gini kalau cuma negatif doang nih yang kita share kan juga bahaya tuh. Takutnya nih makin marak terus makin bener juga. Terus saya juga kemarin lihat thread kalau nggak salah. Jarah aja toko Cina gitu kan. Ya itu kan udah mulai nih dan kita sebagai ASN kan nggak boleh tuh dibesar-besarin itu tuh. Oke, Benar, jadi benar, benar. dari Mbak Lisa tadi himbauan untuk teknologi untuk sosmed terutama ya. Janganlah dipakai buat nge-share berita-berita gitu yang malah bikin makin apa namanya? Meluaknya emosi massa gitu ya. Oke, jadi ilmu bela negara kita yang dapat kemarin nih masuk juga nih buat diterapin sekarang nih. Ayo Pak Aidar, next. Nah, izin menambahkan ya, Hmm, kalaupun kita silakan. menggunakan internet ataupun media-media lain, seharusnya kita tuh menjalankan prinsip algoritma kebangsaan, di mana dasar konseptualnya itu, yang pertama itu adalah Pancasila sebagai core engine, lalu juga ada UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol, dan juga RPJPN atau RPJMN sebagai peta jalan pembangunan. Hmm, Nah, sayangnya dalam demo yang atas, eh, da- dalam demo yang kemarin tuh, sayangnya tuh ada provokator yang menyalahi aturan ini, di mana yang dilanggarnya itu yang pertama kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana masyarakat lain dirugikan karena fasilitas yang seharusnya untuk semua itu ikut rusak gitu ya.
entah dibakar ataupun lainnya. Terus juga Persatuan Indonesia, di mana aksi anarkis memecah belah, menciptakan konflik horizontal. Lalu juga ada sila kelima yaitu keadilan sosial, di mana masyarakat kecil justru paling dirugikan, seperti transportasinya rusak, lalu juga ada toko-toko yang dijarah, lalu juga ada pelayanan publik lainnya yang dihancurkan. Nah, Jadi kalau untuk menurut Pak Haidar ini gitu ya. protokolnya sendiri untuk UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, dilanggarnya itu hak menyampaikan pendapat dijamin pasal 28E, tapi berubah jadi tindak pidana karena merusak ketertiban umum dan semangat Bhinneka Tunggal Ika runtuh. Lalu juga ada roadmap dari RPJPN dan RPJMN, di mana fasilitas umum yang hancur seperti halte, jalan, kantor pemerintahan, dan juga toko yang mana mengganggu jalannya pembangunan. Oke, Dan juga berarti kalau kalau dari menurut Pak Haidar nih, point sorry of nih Pak. view dari agama ya, Ah, wih, nah, agama nih maksudnya nih. ya, Oke, lanjut, lanjut, lanjut. oke, kalau kita berkaca ya ke surat An-Nisa ayat 29 tuh, kan ada ya Wih, yang artinya tuh, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. wih, mantap, luar biasa. Oke, jadi menurut kalau Pak Haidar gini ya, demo itu harusnya menyalurkan aspirasi dengan demokrasi dan musyawarah untuk mufakat gitu ya Pak ya. Bukan namanya berubah Betul. jadi penjarahan atau jadi pencurian atau ngerusak fasem gitu kan udah melanggar tadi apa nih algoritma kebangsaan ya. Inti dari Pancasila Betul, dan bahkan Bhinneka Tunggal Ika sendiri kan juga gak terancam tuh. Apalagi yang kemarin hashtag jarah toko Cina itu kan lumayan kacau juga nih. Jadi dari apa yang kita pelajari kemarin kan kaitan bela negara berarti kan menegakkan nilai musyawarah dan gotong royong kan, bukan anarki gitu ya Pak. betul. Terus dikaitkan sama ini nih. Surat apa tadi? Anisa nih. Anissa ayat 29. Ya, oke, luar biasa. Jadi kalau dari Katolik pun juga kita punya sesuatu yang namanya itu dengan penjarahan itu. Dalam kata lain kan kita mencuri ya. Itu juga melanggar yang namanya perintah Allah. Nomor 8, janganlah mencuri. Seperti itu saya nggak usah lah jelasin lebih lanjut lagi. Singkatnya seperti itu ya Pak Eder ya. Oke, jadi gimana nih ketika apa namanya kita udah diajarin bela negara seperti ini. Cuman harusnya kan nggak cuman kita kan, seperti yang kita bahas kemarin kan. Lebih setuju lagi kan kalau semuanya diajari masa bela negara dan padi ini. Ya nggak teman-teman? Jadi seakan ini demo ini udah kasusnya udah bukan untuk menyalurkan aspirasi doang. Udah kaum anarkis, provokator nih kayaknya nih. Kalau dari Pak Ede kan seperti itu ya yang ditakutkan ya. Oke, jadi kita sebagai ASN janganlah ikut marak-marahin hal yang udah panas gini. Jangan kita nyembur minyak ke dalam api. Oke, next Pak Gogot. Mungkin mau menyampaikan aspirasinya Pak. Ya, ini saya mau memberikan detail ya yang untuk perusahaan fasilitas umum. Hmm. Sejauh ini sudah terdapat banyak fasilitas umum yang rusak, di antaranya sebanyak 22 halte Transjakarta dibakar dan dirusak. 7 gerbang tol juga dirusak. Lalu stasiun MRT rute Blok M sampai Bundaran HI tidak beroperasi saat ini. Nah itu, maka dari itu mohon teman-teman yang sedang aksi demo, janganlah terprovokasi merusak fasilitas umum. Tolonglah itu sudah melenceng, teman-teman. Banyak yang pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan ini juga ikut terdampak soalnya. Hmm. Ini kayak ini apa Menteri Perhubungan ada pernyataan biaya perbaikan yang diambil dari perusahaan ini itu dari masing-masing instansi. Jadi KAI itu MRT itu atau toko-toko orang yang rusak itu mereka ini memperbaiki sendiri biayanya. Jadi Apalagi yang tanggung jawab transportasi ya umum. mereka sendiri gitu ya. Iya, apalagi transportasi umum. Transportasi umum yang terganggu, ekonomi ya pasti juga terdampak kan. Karena transportasi kan bisa dikatakan salah satu roda ekonomi juga, Mm-mm. gitu kan.
transportasi mandek ya ekonomi mandek gitu kan. Lalu Mandek. Pak Presiden kan juga sudah menyatakan kemarin pemerintah Gimana tuh? bentar tak bacakan ya. Oke, monggo monggo. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan UU 9 tahun 1998. Jadi negara Indonesia itu menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Nah, Hmm. ini fasilitas umum kan milik rakyat. Merusaknya berarti melawan kepentingan bangsa sendiri kan. Nah, pada modul ini, Kesiapsiagaan Bela Negara, terdapat pembahasan tentang fasilitas umum yang mana fasilitas umum adalah milik rakyat gitu. Lalu juga Oh ditegaskan gitu, Pak. juga di Lanjut lanjut. Kesiapsiagaan Bela Negara juga ditegaskan bela negara berarti menjaga sarana publik agar tetap bisa digunakan semua warga. Hmm. Nah, itu teman-teman. Berarti semua yang dilakukan demo ini udah nggak sesuai asas semua ya? Kayak asas bela negara ataupun tadi apa namanya? Yang ini ya, fasilitas umum adalah milik rakyat itu ya. Berarti mereka kayak melawan kepentingan untuk milik bangsa sendiri. Iya, jadi kan yang Dan rugi kita sendiri gitu kan. iya, makanya itu. Mm-mm. Sama tadi yang Pak Gugut bilang nih, kalau yang punya warga tuh, saya juga kasihan nih sebenarnya sih. Kan jadinya kesannya kan kayak nggak ada Pancasilanya kan. Apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh Iya, rakyat keadilan. Indonesia kan. Nah, Iya, iya, iya. kalau Tidak ada tahu-tahu kaitannya. motor, ya tahu-tahu Mm-mm. motor juga dibakar, mobil dibakar di jalan Mm-mm. itu siapa yang tanggung jawabnya kan? Ya, makanya dari itu. Apa, Oh. jangan mudah terprovokasi lah itu. Mm. Oke, Sudah berarti melenceng sekali ya, lagi ya, karena kalau perannya fasilitas umum itu. betul, berarti sekali lagi perannya bela negara ini kan penting kan buat apalagi di masa ketahanan nasional kita lagi terancam nih sama bangsa sendiri nih. Begitu ya, Pak ya? Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi pesan dari Bapak supaya apa? Bela negara berarti menjaga sarana publik ya, agar tetap bisa digunakan semua warga dan benar sekali saya setuju kalau semisal apa namanya transportasi umum itu roda penggerak ekonomi. Setuju banget itu. Sekarang tanpa transportasi umum bisa apa kita coba ya kan? Jalan-jalan pada ditutup orang pada mau demo jadi red zone semua. Berangkat kerja aja susah. Iya nggak? Iya, iya. Apalagi orang ASN pada diinfo jangan pakai mobil plat merah dulu kan jadi susah kan? Kalau di rumah cuma ada itu. Hmm. Nah, itu Nah itu jadi salah susah gitu. satunya Oke. itu. Iya, susah semua Mm-mm. kan. Mm-mm. Siap. Terima kasih Pak Gugat. Terus dari Yuk. Pak siapa nih? Pak Gio nih. Silakan Pak Gio. Kalau dari aku pribadi, kalau terkait pembelajaran kita mungkin kita lihat dari kejadian sebelumnya ini, mungkin yang kayak dari bahas teman-teman juga, mungkin sebenarnya kalau udah dibahas, sebenarnya simpel sih, karena kan di awal memang tujuan demonya kan cuma untuk menuntut apa ingin disampaikan lah dari demonstran ini. Dan sebenarnya kan, Aspirasinya ya. ya ekspresinya seharusnya kan kayak berjalan dengan baik awalnya. Asalkan, ya kan seperti sebelumnya, asalkan yang di demo itu menghampiri dan menerima aspirasi mereka juga. Jatuhnya kayak Hmm. diskusi sama halnya kan. Karena jatuhnya itu yang di demo kan pihaknya pihak DPR. Cuman salah satu pihak pun dari DPR pun tidak ada yang mau turun ke lapangan, diskusi atau apapun untuk kayak setidaknya mendengar lah gitu. Jadi masyarakat pun jadi tahu gitu kalau pihak DPR-nya juga peduli gitu ya kan. Cuma Hmm. masalahnya ya nggak ada kan, pengaplikasiannya nggak ada gitu. Nah, balik lagi juga kita melihat yang sekarang ini udah semakin ricu lah, bahwa itu kayak udah eh, di luar dari batasnya lah gitu kan. Seperti kayak Mbak Lisa tadi juga kayak ada kecemasan nih kayak kembali lagi ke tahun 98 nih, tahun 98 ya kan. Jadi kayak masyarakat pun jadi risau gitu loh kayak kalau eh, sampai terjadi lagi seperti yang tahun 98, jatuhnya kan itu seperti kayak kembali lagi kayak keluar dari kayak agresi militer kan ya. Jadi semua pemerintahan itu di bawah militer gitu. Jadi jatuhnya kayak kita pelajari ini kayak bela negara kan, kayak nilai-nilai dasarnya memangnya sih ya kayak nilai dasarnya seperti cinta tanah air, rela berkorban. Cuman masih kita rela berkorban mati di tangan militer kan gitu, nggak mungkin juga kan ya. I, Lucu juga ironi jadinya. iya, jatuhnya harus masalah kita membela memang masyarakat itu membela apa yang mereka sayangkan lah gitu karena Iya, benar sih. kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kayak seolah-olah kayak
tidak memandang masyarakat juga gitu. Makanya Memberatkan dia masyarakat ya. benar itu yang ingin diaspirasikan, maksudnya ingin diproteskan itu sebenarnya kan itu dan ingin didiskusikan. Cuman masalahnya dari pihak terkait juga tidak ada respon. Responnya cuman kayak permintaan maaf doang, itu pun dari ketua DPR juga kan ya, yang bersangkutan yang memang benar itunya malah nggak berani gitu turun ke lapangannya. Kalau Oh dari aku gitu. mungkin Jadi itu doang kali ya. kalau dari Pak J emang aslinya emang simpel ya. Cuman tuntutan Iya, rakyat nih apa sebenarnya gitu simpel kan. doang. Hmm. Cuman ya karena baik lagi kayak teman-teman bilang tadi bisa jadi kan, karena pasti ada tuh kayak eh, provokator-provokator lain yang memang tujuannya itu mengadu domba. Makanya kemarin kan tagar rakyat jaga rakyat kan lagi trending Hmm. tuh. Karena kan memang kayak beberapa daerah juga menjaga kan, karena jangan sampai lah terjadi hal-hal yang memang lebih daripada itu. Cukuplah ini saja terjadi gitu ya. Kalau dari aku sih kayak gitu dong sih. Oh gitu. Oke, mungkin dari Pak Tita mau nambahin nih. Wah, oke. Kalau kita lihat dari isu yang belakangan ini, demo-demo segala macam ya. Tadi kan juga ada disampaikan ya, bahwa ini tuh kayak isu miscommunication dan juga banyak provokator ya. Cuman Hmm. kalau dari saya cuman mau ini, kemarin itu benar ini ada contoh konkretnya, bahwa kemarin benar-benar kemarin malam ya, kemarin Hmm. sore ke malam itu kalau untuk kasus kan udah banyak ya di Jakarta segala macam. Nah, cuman ini saya mau ambil kasus di Bekasi, di tempat tinggal saya sendiri tuh, bahwa Oke. tiba-tiba tuh dari sore sampai ya dari mulai dari sore itu ricuh, ricuh di titiknya tuh di Sumarekon itu, ricuhnya ya benar-benar seakan-akan eh, entah demonstran atau siapa gitu ya, benar-benar lawan dengan aparat kepolisian, dan itu di jalanan cukup ricuh. Nah, dan Hmm. ternyata pas entah salah satunya atau gimana dicek, itu dipastikan bahwa para orang yang demo, entah demo atau rusuh itu ternyata bukan dari warga Bekasi. Berarti mereka-mereka tuh benar-benar dari warga jauh, entah dari mana gitu, nggak dikenal. Jadi kan seakan-akan loh, kenapa gitu mereka bisa sampai sini? Kok bisa ikut demo Dan gitu ya? iya, maksudnya apa yang mereka demoin? Apakah mereka emang hanya cuma buat kericuhan gitu? Makanya seakan-akan yang tadi dibahas itu komunikasi sama provokasinya itu benar-benar apa ya? Benar-benar berdampak banget gitu buat kita. Jadi seakan-akan warga bisa terprovokasi dari luar daerah bahkan masuk ke daerah lain. Dan untungnya di sini karena kita udah belajar bela negara ya, ini ada sisi positif yang sangat bisa diambil, yaitu ternyata pas kita lihat lagi di update beritanya itu, bahwa warga-warga di sana tuh, warga-warga di Semarang Bekasi itu benar-benar bersatu, dia bersatu di ibaratnya mereka benar-benar turun ke jalan dan ya seakan-akan membuat blokade atau barikade gitu ya, di wilayah Hmm. mereka, di komplek mereka segala macam, untuk menjaga wilayahnya dan menghindari orang lain itu masuk seenaknya atau bagaimana. Jadi seakan-akan ya mereka sadar akan bela negaranya itu, dan ya mereka mau melindungi, seperti yang tadi Pak Gugut bilang, ibaratnya melindungi fasilitas umum, dan juga ya mereka benar-benar menunjukkan contohnya nih gimana kita bisa menjaga lingkungannya dia, lingkungan kita sendiri, walaupun bela Hmm. negara sebutnya kita membela negara, cuman mungkin bisa mulai dari hal yang kecil itu ya, kita dengan melindungi tempat tinggal kita beranilah, jangan sampai orang luar juga merusak, Ya. entah Orang yang dasar anarki ini ya. provokasi gitu kan ya. Iya Oh betul, gitu. jadinya kan seakan-akan anarkis kriminal gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau Pak Tirta ini dari isu demo kemarin juga kan, contoh yang kasus di Mata di Bekasi ya. Ini kan mulai ricu karena alasan juga belum tentu dan dari oknum ya, yang katanya tadi Nah bukan itu dari orang dia, sana. Tapi kenapa kok ikut situ iya. ya kan? Tapi keterkaitan dengan bela negara sendiri itu, yaitu tadi delalah nih. Rakyat di sana kan juga tahu nih yang namanya bela negara kan. Jadi mereka juga nggak mau yang namanya terpecah belah. Jadi mereka lindungi diri sendiri, lindungi diri, lindungi lingkungan sekitar gitu ya Pak ya. Iya Terus supaya betul, apa sih? setuju sekali. Mereka bikin barikade supaya kericuan tidak nyebar kemana-mana, supaya tidak makin Iya, meresahkan. untuk jangan Mm. meresahkan, jangan sampai penjarahan terjadi. Dengan di situ kan juga banyak-banyak apa ya, ruko, entah toko-toko segala macam ya. Jadi ya emang Oh, untungnya masyarakat sana juga, warganya juga sadar sih, bisa sadar akan kekompakan lah ya. Itu oke. sangat Berarti bagus tetap sih, dari poinnya positif. diri sendiri gitu ya. Solusi bela negara ini memang Betul, dimulai dari sendiri. sadarnya itu. Heeh. Tapi Iya, memang sih dari yang kita pelajari selama 4 hari ini kan memang delalahnya.
cocok juga ini untuk kasus yang kita hadapi sekarang ini. Karena bela negara sendiri konsepnya apa sih? Kita kan melindungi ketahanan negara kita kan. Identitas kita jangan sampai tercoreng. Masa tercoreng sama bangsa sendiri kan nggak lucu kan, ya kan? Dan bela negara itu kan merupakan hak dan kewajiban dari kita semua rakyat Indonesia. Makanya itu kemarin pada dari 3 modul agenda SPBN kita diajari ini kesiapan bela negara, nilai bela negara itu apa aja, ya kan? Apa aja yang perlu kita persiapkan, sifat kepemimpinan, kerjasama, kedisiplinan, ya enggak? Fisik, mental gitu kan? Dan kita gunakan dengan baik supaya apa sih? Maraknya demo sekarang ini, maraknya kericuan ini nggak sebar kemana-mana. Dan kita bisa sebagai ASN juga bisa menghimbau pakai sosmed kita masing-masing lah, ya enggak? Supaya nggak terlalu makin panas lah. Jadi kalau aku bilang kesimpulan yang kita dapat dari 4 hari pelajaran padi dan bela negara dari modul pertama kita ini kan dari pelajaran bela negara dan padi, cinta tanah air tuh memang nggak cukup dari kata-kata doang, tapi harus diwujudkan kan dalam sikap nyata dan dengan menjaga peraturan, ketertiban dan contohnya fasilitas umum. Janganlah kita ikut bakar-bakar kayak itu, janganlah kita anarki lah. Demo kan seharusnya jadi ruang inspirasi. Namun kita ubah malah jadi kayak anarkis gitu. Justru kayak nunjukin kayak kurangnya kedisiplinan nih. Terus nggak ada moral, nggak ada rasa integritas, bener gak teman-teman? Dan di sini juga kita belajar bahwa sebagai pemuda nih, apalagi kita CASN yang kebanyakan Gen Z ya kalau nggak salah ya. Kita punya tanggung jawab nih untuk jadi teladan nih. Nahan diri juga. Nggak usah ikut terprovokasi. Dan jangan mudah dikit-dikit bawa ras, bawa nilai agama gitulah. Kita pakailah yang halal baik aja. Kita disiplin dan jaga persatuan agar agar setiap perbedaan bisa disalurkan dengan damai tanpa merusak. Tuh. Jadi seperti itu dari Setuju banget Mas Jor. Lucu ya. Nah, oke, atau mau ditambah nih kesimpulannya nih dari 4 hari ini nih. Cukup sih. Setidaknya kita saling sadar sih, mulai dari diri Saling sendiri sadar sih ya. intinya ya. Tetap Betul. intinya dari diri sendiri gitu ya. Oke, jika nggak ada yang mau ditambahin, mungkin ini juga waktu udah mau selesai nih. Baik, untuk podcast Ruang Publik yang ketiga ini, saya tutup di sini. Terima kasih teman-teman untuk aspirasinya, untuk tanggapannya, untuk ilmunya yang udah di-share pada kita semua nih. Semoga apa yang kita pelajari di PADI dan di MOOC kemarin ini kita bisa terapkan dan kita bisa bagikan share ke publik lah. Biar semua orang bisa tahu nih bagaimana nih bela negara yang benar, bagaimana nih cara menanggapi situasi yang lagi ricu kayak gini nih gimana nih. Apalagi kita kan ASN nih, harusnya kita jadi panutan dong. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman. Podcast pada hari ini saya tutup. Saya Zurgi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bye guys. sampai jumpa teman-teman. Thank you. Thank you.